Baik ya, selamat malam untuk kita semua. Malam Bapak. Ya, Malam Bapak, malam Bapak. kita sedikit terlambat ya. Saya hari ini sedikit halangan, jadi sedikit terlambat ya. Ini sudah hampir jam berapa ya sekarang? Di jam 8. oh ya, Jam 8 kurang ya, 8 kurang. 8 kurang 10. Baik ya, kita lanjutkan ya kuliah kita. Ya. Baik, jadi minggu lalu saya menjelaskan beberapa konsep ya berkaitan dengan organisasi ya. Organisasi secara makro, kemudian bagaimana kita memahami organisasi dari dua perspektif ya. Organisasi sebagai wadah, kemudian organisasi sebagai proses ya. Nah, kalau organisasi sebagai wadah, ya sifatnya statis ya. Mengapa statis? Karena yang ditunjukkan itu adalah struktur organisasi. Ya, struktur menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi ya. Warga organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi ya. Sehingga membutuhkan struktur. Ya, walaupun struktur organisasi sampai saat ini masih dalam perdebatan ya. Arti perdebatannya belum berakhir. Ya. Apakah kita orientasinya adalah kaya struktur, miskin fungsi atau sebaliknya? Ya. Selama beberapa periode, ya orientasi struktur adalah lebih banyak pada kaya struktur ya daripada miskin fungsi ya. Nah, pergeseran tentang struktur organisasi ya mengendaki kaya fungsi daripada miskin struktur. Dan oleh karena itu reformasi organisasi di Indonesia kita lihat bahwa ada beberapa jabatan-jabatan itu dihilangkan ya, dihilangkan. Jabatan atau eselon 3, eselon 4 itu dialihkan menjadi jabatan fungsional. Ya. Sementara yang ada di struktur itu tinggal eselon 1 dan eselon 2. Nah, ini yang terjadi pergeseran ya. Nah, pergeseran struktur organisasi itu harus tetap memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Nah, kemudian kita juga memahami organisasi dari pendekatan proses ya. Mengapa proses? Karena sifatnya adalah dinamis ya. Bagaimana interaksi dalam organisasi, interaksi secara internal maupun interaksi secara eksternal organisasi ya. Nah, organisasi juga harus mendapatkan saran ya, masukan-masukan dari pihak lingkungan untuk memperbaiki organisasi dalam rangka sustainability. Ya. Nah, mengapa organisasi membutuhkan teori ya? Saya kira minggu lalu juga saya sudah banyak menjelaskan dengan contoh-contoh karena organisasi diperhadapkan dengan banyak sekali problem dan tantangan ya. Ya, saya kira ini sudah ya tentang permasalahan organisasi, ada mindset tidak berubah ya, mindset warga organisasi, cara pandang ya selalu orientasinya orientasi struktur ya, bukan orientasi fungsi. Nah, kemudian kita lihat kualitas SDM juga rendah ya. Ya, rata-rata berpendidikan SLTA, diploma sampai S1 ya. Pada strata 2 dan strata 3 itu sangat sedikit sekali ya, sangat minim. Ada ya tadi saya menjelaskan kaya struktur daripada fungsi ya, bahwa jabatan-jabatan fungsional
itu belum mendapat perhatian serius. Dan memang orang juga kurang tertarik pada jabatan-jabatan fungsional ya, jabatan guru, jabatan sebagai akuntan, sebagai peneliti, sebagai arsiparis dan sebagainya. Orang lebih pada struktur ya. Mengapa? Karena jabatan struktural itu apa namanya ada perhatiannya, ada jaminan ya, ada fasilitas, ada tunjangan-tunjangan yang mengembirakan dan sebagainya. Nah, kalau dua jabatan ini diperhatikan dengan baik, ya, atau jabatan fungsional mendapat perhatian, saya kira ini juga turut memberikan kontribusi ya terhadap kinerja organisasi ya. Minim sarana prasarana juga saya kira ini juga hal yang tidak umum lagi ya. Khusus negara-negara berkembang, kita Indonesia juga saya kira kita mengalami ini ya. Sarana yang minim, prasarana juga minim, sebagai akibat alokasi dana juga minim ya. Ya, di Pemda itu saya kira PD kita kan rendah ya, mungkin rata-rata 30% ya. 30%. Nah, 75 sampai 80 itu kan dana itu kan pasti dari pusat yang disebut dana DAU dengan DAK ya dan sebagainya. Ya. Nah, dengan demikian maka investor tidak berminat untuk menanamkan modal di negara kita ya atau di daerah kita. Mengapa? Karena berhadapan dengan birokrasi ya yang sangat berbelit ya, birokrasi yang sangat prosedural. Ya, berimbas pada ekonomi juga tidak berkembang. Ya, ekonomi tidak berkembang, kemudian berakibat ada kinerja menurun ya, menurun. Maka efek lanjutan adalah kesejahteraan menurun, kemiskinan dan pengangguran juga semakin meningkat ya, atau masalah-masalah publik itu tidak terpecahkan dengan baik ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai problem atau permasalahan organisasi ya. Karena itu kita perlu belajar teori organisasi ya. Teori memberikan solusi terhadap problem empirik ya. Bagaimana situasi organisasi itu diperbaiki oleh teori ya. Ya, problem secara internal maupun secara eksternal. Ya misalnya memelihara status quo, ya status quo masih kuat ya, ya regenerasi tidak jalan, ya secara eksternal organisasi gagal beradaptasi diri dengan lingkungan yang selalu berubah ya. Nah, ini mengapa teori organisasi? Saya kira saya sudah jelaskan ya. Ini ada beberapa teori organisasi ya klasik ya. Saya kira sudah ya minggu lalu. Taylor ya, ini Henry Fayol, Max Weber dan beberapa pakar. Ini termasuk teoritisi lama ya, tetapi cukup memberikan kontribusi terhadap bagaimana mengelola sebuah sektor publik ya. Elton Mayo, Bernard Douglas, ya. Teoritisi tipe 3 ya, ini juga masih aliran klasik ya. Sekali ini sudah juga, ini sudah. Ya. Teori organisasi tipe 4, ya. Di sana ada Herbert Simon, ada Daniel Katz, Robert Kahns, ya, Stone, ya. Nah ini juga kritik terhadap organisasi klasik ya. Nah dari problem organisasi kemudian beberapa teoritisi klasik ya, walaupun memberikan kontribusi ya dalam sektor publik, tetapi memberikan kritik untuk bagaimana ada pergeseran dari organisasi klasik menuju pada organisasi kontemporer atau organisasi modern ya, ya. Ada pakar-pakar ya dalam organisasi publik bisa Levine, Peters, Thompson, Hayden, Hages, dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa organisasi birokrasi itu kan sebagai sebuah kerajaan pejabat
ya, bahwa organisasi diciptakan untuk diisi oleh para pejabat ya. Ya. Dan memang faktanya demikian ya, walaupun secara teoretik tidak demikian, bahwa kita menciptakan organisasi adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah publik ya, masalah publik. Nah, oleh karena itu 25 tahun sampai 50 tahun birokrasi itu akan hancur ya, akan hancur. Artinya bahwa birokrasi sekarang ya itu akan digantikan dengan sebuah sistem baru ya, yang sesuai dengan harapan publik ya. Nah, oleh karena itu terhadap kondisi ini ada dua pandangan ya terhadap organisasi birokrasi. Yang pertama bahwa pandangan yang mengatakan organisasi bisa digantikan dengan sistem baru ya. Ini kritik ya. Mengapa? Karena tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Dan pandangan kedua mengatakan bahwa organisasi tidak bisa dihancurkan, tidak bisa digantikan dengan sistem yang lain. Ya, para pejabat bersama stafnya akan bekerja dalam sebuah kantor, ya, dalam rangka menyelesaikan pekerjaan administratif ya. Oleh karena itu, sistem birokrasi sekarang disolusi dengan cara reformasi birokrasi ya, birokratik reform. Makanya kita mengenal konsep itu reformasi birokrasi. Ada reformasi secara kelembagaan, ada reformasi birokrasi secara SDM ya, sumber daya manusia, ada reformasi birokrasi secara sistem dan prosedur ya, prosedur dan seterusnya. Nah, kritik juga terhadap struktur ya, bahwa struktur itu kan sangat mekanis ya. Apa artinya mekanis? Bahwa struktur itu kan tidak fleksibel ya, tidak bisa bahwa birokrasi yang sudah ketinggalan zaman ya, anakronik ya, harus direform untuk sesuai dengan perkembangan zamannya ya. Atau dalam bahasa Benis disebut sebagai birokrasi terkutuk ya, terkutuk ya. Mengapa terkutuk? Karena memang kehadiran birokrasi tidak begitu memberikan menyelesaikan masalah secara baik, tidak mengakomodir kebutuhan publik ya. Ya, nah ini kritik ya, kritik. Dan saya kira kita juga secara praktik ya, secara fenomena kita melihat bahwa reformasi birokrasi berlangsung ya secara terus-menerus ya. Di Indonesia kan sudah melakukan reformasi birokrasi itu sejak tahun berapa ya, 2010 ya, grand design birokrasi ya. Kemudian implementasinya sekarang masih berlangsung dan kita berharap bahwa reformasi birokrasi Indonesia itu akan berakhir pada tahun 2024 ya, atau awal 2025 itu sudah tuntas ya reformasi birokrasi. Baik reformasi dari aspek kelembagaan, sekarang sudah kita melihat bahwa sudah terlalu banyak ya perombakan struktur. Kemudian reformasi sistem reformasi sumber daya manusia ya, pengembangan pendidikan ya kepada para aparatur birokrasi mulai dari level S1, S2, S3, pendidikan secara formal dan pendidikan secara non formal. Ini semuanya bagaimana merubah cara pandang ya, mindset birokrasi. Kemudian ada reformasi dari sistem dan prosedur ya. Artinya bahwa organisasi birokrasi kan harus memiliki sistem ya, memiliki SOP yang baik ya, SOP. Dengan SOP itu berarti bahwa warga organisasi tidak perlu menunggu ya perintah atasan baru bekerja, tetapi bekerja dalam sebuah sistem organisasi. Ini mengapa kita mempelajari teori organisasi ya? Ya, artinya dengan kita belajar teori organisasi itu paling tidak ada pemahaman teoretik ya dalam bagaimana kita mengelola sebuah organisasi publik ya, organisasi publik. Ya, kalau Bapak Ibu yang bekerja dalam sektor publik, saya kira sedikit pemahaman ya secara praktis ya
secara teori oke, tapi bagaimana implementasinya. Nah, bagaimana kita ingin tahu ya organisasi itu bekerja atau beroperasi ya. Apakah organisasi bekerja untuk kepentingan organisasi atau kepentingan publik secara keseluruhan. Dan kita memperoleh sebuah pengetahuan ilmiah ya. Kemudian bagaimana kita menyusun, kita mendesain sebuah struktur yang sesuai dengan kebutuhan ya untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, tujuan organisasi ya, saya kira juga ada banyak pandangan ya, tetapi yang saya tampilkan di slide ini mungkin bisa terwakili ya. Silakan Bapak Ibu bisa menggali, membaca pada beberapa referensi yang berkaitan. Mohon saya diingatkan untuk beberapa referensi ya saya nanti sampaikan. Iya. Ya, jadi tujuan organisasi ya, apa tujuan organisasi? Nah, orang mendirikan organisasi karena memang ada tujuan ya, yang harus dicapai ya, yang harus dilakukan tindakan secara bersama ya. Ada persetujuan bersama untuk mencapai tujuan. Nah, misalnya organisasi memiliki visi ya, visi yang jelas, memiliki misi. Nah, visi dan misi itu kan harus diwujudkan. Tidak sekedar visi dan misi itu disepakati, dirumuskan, dan disimpan di lemari arsip. Ya, memang banyak organisasi yang punya visi dan misi, tetapi persoalan implementasi itu sebuah persoalan yang sulit ya, yang rumit. Seorang kepala daerah ya, atau presiden, gubernur ya, wali kota, bupati, ketika mencalonkan diri ya menjadi pejabat publik, dia harus punya visi ya, visi yang jelas. Ya, bagaimana membawa negara ini untuk mencapai tujuannya. Bagaimana membawa sebuah provinsi mencapai tujuan, membawa kota, kabupaten, harus punya visi ya. Kalau tidak punya visi ya organisasi terombang-ambing. Ya, ibarat sebuah kapal yang berlayar tetapi tidak memiliki sebuah pelabuhan tujuan yang jelas. Visi misi pun harus dipahami oleh setiap warga organisasi sampai pada level masyarakat ya, mereka harus paham. Ya. Sehingga masyarakat juga punya penilaian terhadap visi sebuah organisasi. Apakah visi itu berjalan atau tidak? Jangan-jangan visi itu hanya sekedar kampanye politik ya. Setelah itu kan tidak lagi terimplementasi ya. Nah, kadang-kadang visi misi itu kan menjadi problem besar ya dalam sebuah pemerintahan. Ya, seorang bupati, seorang wakil bupati, mereka bermesraan ya ketika ingin bertarung ya sebagai calon ya mereka bermesraan betul ya. Ini visi kami ya, kami akan wujudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, dalam perjalanan ketika dilantik menjadi bupati dan wakil bupati, mereka ya mungkin 3 tahun ya, mereka masih bermesra ya. Ya. Jadi beban administrasi ya, beban administrasi mereka kerjakan dengan baik selama 3 tahun. Nah, memasuki tahun yang 4 itu kan ini sudah menuju pada tahun politik ya. Nah, rasa mesra ini kan kurang, itu sudah mulai berkurang ya, karena bupati juga ingin maju lagi pada periode berikutnya, kemudian wakil bupati juga ingin maju pada periode berikutnya. Sehingga beban administrasi itu kan menjadi problem ya. Lebih banyak beban politik ya, beban politik yang dikedepankan ya. Dan karena itu program-program publik itu akan menjadi problem pada tahun-tahun mungkin tahun kepemimpinan ketiga dan keempat ya. Karena kelima itu kan sudah tahun fight ya. Nah, itu fenomena ya, fenomena walaupun tidak semua pemerintahan pada level nasional atau level kabupaten, level daerah demikian, tetapi kita mencermati bahwa fenomena itu ada ya, ada.
Nah, organisasi publik juga menghendaki tujuan dicapai secara efisien dan efektif ya, sama dengan organisasi bisnis. Ya, mengapa? Karena dua konsep ini, efisiensi, efektivitas, itu menjadi panglima dalam organisasi bisnis ya. Mengapa organisasi bisnis itu maju ya? Maju. Mungkin minggu lalu saya sudah menjelaskan itu. Ya, ada apa yang membuat organisasi bisnis maju sehingga organisasi publik itu mengadopsi nilai-nilai bisnis itu diterapkan pada organisasi publik ya. Ya karena itu efisiensi, efektivitas, disiplin ya, organisasi bisnis jauh lebih lebih bagus ya, lebih jika dibandingkan dengan organisasi publik ya. Nah, organisasi tidak sekedar sebagai alat menyediakan barang dan jasa, tapi bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman untuk orang bekerja ya. Saya kira ini juga baik ya. Ya, kalau organisasi diperhadapkan dengan konflik ya secara terus-menerus, ini juga tiap hari organisasi diperhadapkan dengan bagaimana menyelesaikan konflik ya. Karena itu problem-problem organisasi semakin meningkat ya. Program kerja tidak dilaksanakan dengan baik karena konflik ya. Ya. Tapi di satu sisi konflik itu juga bagus ya dalam organisasi. Mengapa? Karena konflik itu juga memberikan kritik terhadap organisasi ya. Organisasi. Ya, kalau di parlemen kita lihat juga ya ada partai-partai yang mendukung pemerintahan, tapi juga ada partai oposisi ya. Nah, partai oposisi itu juga kita jangan apa ya memberikan argumen bahwa berseberangan dengan pemerintahan ya. Saya kira tidak juga, karena dia juga harus memberikan sebuah apa namanya kritik terhadap pemerintahan ya. Pada level misalnya parlemen pusat, saya kira kita lihat di Indonesia ada ya, ada partai yang kita sebut sebagai oposisi ya, dan seterusnya. Itu sebenarnya sebagai bentuk kritik ya terhadap organisasi ya. Nah, apa yang menjadi objek formal dan material dari administrasi publik dalam organisasi? Nah, kalau kita bicara objek formal dari administrasi publik itu adalah organisasi, ya. Artinya bahwa kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan itu berlangsung dalam organisasi, ya. Apakah formal atau non formal, ya. Negara adalah sebuah organisasi formal, dan begitu ya. Ini kalau dalam skop yang lebih luas ya, itu negara ya. Turun pada pemerintahan lokal, ya sebuah provinsi itu juga sebagai organisasi, ya kabupaten kota itu sebagai organisasi formal ya. Ya. Nah, objek material dari administrasi publik itu adalah polisi atau kebijakan ya. Bahwa setiap organisasi publik itu harus punya kebijakan, harus mengambil kebijakan gitu. Ya, kalau organisasi publik menyebut sebagai kebijakan publik. Ya. Nah, ada beberapa hal penting ya kalau kita bicara tentang kebijakan publik. Ya. Yang sebagai objek material ya, material dalam organisasi publik. Yang pertama adalah analisis kebijakan publik. Ya. Nah, apa itu analisis kebijakan publik? Ya. Jadi analisis kebijakan publik ini sebuah studi ya, studi yang diperhadapkan dengan bagaimana kebijakan publik itu diambil secara berkualitas. Ya, kebijakan publik yang berkualitas. Dan kebijakan publik yang berkualitas itu membutuhkan informasi kebijakan. Kan begitu. Nah, informasi kebijakan yang berkualitas tentunya akan memberikan sumbangsi terhadap pengambilan kebijakan. Ya. Nah, karena itu kita mengenal sebuah konsep yang disebut sebagai apa ya? Dalam analisis kebijakan. Bagaimana seorang analis memproduksi ya, atau kelompok analis memproduksi informasi kebijakan ya yang nantinya akan diberikan kepada para policy maker dalam rangka mengambil kebijakan publik. Ya. Policy brief ya. Ya, ini harus disiapkan
Sehingga pengambil kebijakan itu kan dia punya data yang valid dalam rangka mengambil kebijakan. Bukan kebijakan diambil tanpa informasi kebijakan yang jelas ya. Walaupun fenomenanya demikian ya, fenomena demikian. Tetapi kita berharap supaya kalau kebijakan itu tidak didemo ya, tidak banyak didemo oleh berbagai kalangan, misalnya mahasiswa, maka kebijakan itu harus didukung dengan informasi yang jelas ya, yang valid ya. Mungkin minggu lalu saya memberikan contoh ya di Pemda ya. Di Pemda itu ada badan litbang ya, ya. Di universitas itu ada lembaga penelitian ya. Nah, lembaga-lembaga ini punya fungsi untuk memproduksi informasi kebijakan publik. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana informasi ini bisa digunakan oleh policy maker dalam rangka membuat kebijakan publik. Ini jarang juga di apa namanya laksanakan ya, jarang. Ya, mungkin informasi yang kita dapatkan produksinya adalah dalam bentuk jurnal ya dan sebagainya itu. Tapi saya kira secara praktik sangat berguna bagi pemerintah ya dalam rangka membuat kebijakan yang berkualitas ya. Para anggota DPR kan membutuhkan informasi yang valid ya, data dan informasi dalam rangka membuat kebijakan ya. Nah, kemudian sumber daya ya, sumber daya yang saya masukkan di sini adalah sumber daya manusia ya atau aparatur ya. Nah, seperti apa tampilan SDM-nya dalam rangka sebagai pelaksana kebijakan publik ya. Nah, ini juga menuntut SDM yang berkualitas ya. SDM yang mampu untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini. Ya. Birokrasi itu kan apa ya sebagai salah satu fungsinya adalah sebagai pelaksana kebijakan dan harus memiliki kualitas yang bagus ya, kualitas yang bagus. Nah, anggaran, nah saya kira anggaran ini sangat penting ya dengan fasilitas. Nah, 3 elemen ini, aspek ini sangat dibutuhkan dalam rangka apa namanya mencapai kinerja organisasi publik. Nah, ini yang kita sebut sebagai objek material dari administrasi publik ya dan sebagainya ya. Ya, kita coba ya sedikit melihat bagaimana ruang lingkup ya dari organisasi. Ya, ruang lingkup organisasi itu dilacak dari lahirnya ilmu administrasi ya. Kapan lahirnya ilmu administrasi? Ya, ya. Nah, lahirnya ilmu administrasi ya, kalau kita lacak itu sejak ada peradaban manusia itu sudah ada administrasi, sudah ada ya. Sejak ada orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan itu sudah ada administrasi ya. Tetapi administrasi masih dalam pengertian apa namanya art atau dalam pengertian secara praktis. Administrasi dalam pengertian sebagai ilmu pengetahuan itu sudah ada ketika para ahli ya menemukan teorinya, teori. Saya kira minggu lalu saya sudah banyak menjelaskan tentang pakar-pakar atau mereka yang memberikan kontribusi tentang organisasi ya. Sehingga organisasi itu mendapat pengakuan sebagai sebuah sains ya, sebuah sains. Nah, bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dengan tepat dan berhasil dan bagaimana ia menjalankan secara efisien dan efektif. Nah, ini persoalan yang kita hadapi ya. Ya, bagaimana pemerintah menjalankan tugas dengan baik, Ya. Kita akan melaksanakan pesta demokrasi pada tahun depan ya. Dan kita akan memilih pemimpin negara ya, pemimpin daerah ya. Ya, kita akan melahirkan ya para pemimpin nasional baik di eksekutif maupun di legislatif ya. Nah, mereka diperhadapkan dengan tugas ya, tupoksi ya. Bagaimana tugas yang akan dijalaninya secara efisien, secara efektif ya. Ya, tahun depan kan tahun politik ya. Setelah tahun politik ya kita akan berhadapan dengan tahun berikutnya adalah tahun administrasi ya. Atau dalam konsep administrasi atau politik disebut ada beban politik, ada beban administrasi ya.
Nah, ketika politik berakhir, maka administrasi pun mulai. Kan begitu ya. Ya, tahun politik ya kita berpolitik. Ya, sekarang kan kita lagi berpolitik ini ya, menuju pada tahun politik yang akan dijatuhkan itu pada tanggal 14 ya, Februari 2024 ya. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan pemimpin negara ya, pemimpin daerah secara demokratis ya, secara demokrasi. Nah, setelah itu ya kita akan menuju pada tahap administrasi. Nah, tahap administrasi itu adalah bagaimana program-program publik itu diimplementasikan oleh para pejabat bersama birokrasi pada berbagai tingkatan atau berbagai level. Ya. Nah, organisasi publik itu sulit didefinisikan ya. Hal ini disebabkan oleh luasnya aktivitas yang dicakupnya. Bahwa kalau bicara organisasi publik itu semua hal itu dikerjakan. Ya, misalnya seperti ini ya. Sebentar saya cas dulu ya. Ini kegiatan organisasi publik ya. Yang tadi saya katakan sudah sangat luas dan kompleks ya. Ya, jadi tugas administrasi dalam organisasi publik itu berentang dari eksplorasi ruang angkasa hingga menyapu jalan. Ya, menyapu jalan. Ya. Bagaimana kita menuju ke ruang angkasa? Ya, Amerika Serikat itu kan sudah melakukan sebuah riset ya bahwa satu ketika ada kehidupan di sebuah planet ya, dan orang akan berpindah ke planet itu. Ya, mengapa orang pindah ke planet lain? Bukan karena perang ya atau sebagainya, tapi memang mereka ingin ya. Ini artinya sebuah harapan, sebuah nebaan. Dan ini juga peran administrasi sangat besar untuk menuju pada sebuah planet, ya planet. Ya, nah, kita lihat bahwa sampai pada menyapu jalan, ya pasukan-pasukan kuning yang tiap hari bekerja ya di jalanan membersihkan kota, jalan dan sebagainya. Nah ini yang kita sebut sebagai apa ya ruang lingkup atau tugas dari administrasi negara. Ya, walaupun swasta yang mengerjakan, tapi ada kolaborasi ya kita mengenal kolaborasi aktor dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas dalam organisasi publik. Yang kedua bahwa kita lihat bahwa kualifikasi pendidikan juga ada keragamannya, mulai dari pendidikan yang sangat profesional dan berpendidikan tinggi hingga mereka yang berpendidikan dan berketerampilan rendah ya. Kita temukan dalam organisasi publik ya. Mereka yang bergelar doktor ya, bergelar magister, kemudian S1 diploma, SMA sampai pada mungkin SD juga ya, beragam itu. Mungkin sekarang SD dan SMP tidak ada ya, tapi dulu masih ada kebutuhan untuk menerima tenaga apa ya, mereka yang berpendidikan bawah SD SMP. Nah, bagaimana membuat kebijakan yang berskala nasional menyangkut hayat hidup orang banyak? Ya, nah tugas organisasi membuat kebijakan yang responsif terhadap publik, kebijakan yang mampu untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh publik ya. Nah, Rosenblum menyatakan bahwa administrasi dalam organisasi itu mencakup aktivitas yang berkaitan dengan politik dan pembuatan kebijakan. Ya, bahwa dalam organisasi kan ada apa ya kegiatan administratif, ada kegiatan politik ya politik. Ya, misalnya pembuatan kebijakan itu kan ini kan pekerjaan politik ya politik yang dikerjakan oleh para politisi dan para apa namanya eksekutif ya eksekutif.
Bukan seperti dulu ya, kita masih menganut paradigma dikotomi politik administrasi ya. Kalau dalam paradigma dikotomi politik administrasi ya itu pemisahan politik ya politik, administrasi ya administrasi ya. Politik berhubungan dengan pembuatan kebijakan publik, administrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan. Begitu. Sekarang kan kita berada pada era di mana administrasi dengan politik itu sejajar ya. Ya, atau kontinum antara politik dan administrasi. Artinya bahwa eksekutif itu juga punya peran untuk membuat kebijakan publik. Ya, jadi punya fungsi politik dan fungsi administrasi ya. Membuat kebijakan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan. Nah, apa tanggung jawab organisasi publik ya? Nah, organisasi publik punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan publik. Apa menjadi kepentingan publik itu yang harus dikerjakan oleh organisasi publik. Punya tanggung jawab utama ya terhadap kepentingan publik. Bukan kepentingan organisasi yang menjadi dominan ya. Nah, ya, ada beberapa isu penting ya yang kita lihat ada ya tanggap. Nah, bagaimana problem yang terjadi pada level masyarakat itu direspon secara baik oleh birokrasi publik ya. Tapi tidak sekedar ditanggapi, tapi harus ada tindak lanjut dalam bentuk polisi atau kebijakan. Kebijakan dibuat dan kebijakan harus kembali menjawab problem ya. Kemudian ada keterwakilan ya, keterwakilan. Apa itu keterwakilannya? Misalnya kalau kita di negara-negara berkembang ya, kita masih menganut keterwakilan ya. DPR itu kan sebagai sebuah lembaga apa ya? Lembaga apa namanya? Wakil rakyat ya. Yang punya fungsi yang harus dikerjakan secara baik ya. Fungsi sebagai pembuat kebijakan publik ya. Fungsi legislasi ya. Sejauh mana parlemen membuat kebijakan publik yang mampu memecahkan masalah-masalah publik ya. Bagaimana fungsi itu berjalan? Sejauh mana dalam sebuah kepemimpinan legislasi itu dikerjakan dengan baik? Berapa kebijakan yang dihasilkan? Berapa kebijakan yang terimplementasi? Ya, sehingga memberi dampak positif atau dampak negatif. Ya. Ini fungsi legislasi ya. Ya. Ada lagi fungsi kontrol ya, pengawasan. Ya. Ini juga berhubungan dengan sejauh mana check and balance ya antara pemerintah dengan legislatif ya. Apakah berjalan atau selalu berkonflik ya, selalu konflik terus ya, berseberangan ya. Jadi bagaimana mengontrol, melakukan kontrol ya sehingga program-program publik itu berjalan dengan baik. Ya, ya ini fungsi kontrol ya, kontrol. Ya, sehingga secara fenomena kita sering melihat bahwa kedua lembaga ini kan selalu bertemu ya dalam rangka membicarakan ya problem maupun program-program publik. Sejauh mana program publik itu terimplementasi dengan baik. Ada juga fungsi anggaran ya. Ya, apa artinya fungsi anggaran? Ya, ini penting untuk harus ditetapkan oleh kedua lembaga atau oleh lembaga parlemen ini. Ya, karena apa? Kan anggaran ini anggaran publik harus ditetapkan, harus terimplementasikan dengan baik, Nah, kalau tiga fungsi ini dijalankan dengan baik, saya kira ya organisasi publik dalam skop negara, dalam skop lokal atau daerah itu akan mencapai hasil secara efisien dan efektif ya, secara baik. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada konsep terbaru ya menurut Fredrickson itu governance ya. Governance, apa itu governance? Jadi governance itu kan menghendaki sebuah
tata pemerintahan yang baik. Ya, bagaimana kita menuju pada sebuah pemerintahan yang baik dalam organisasi publik. Nah, kita selama ini kan berangkat dari organisasi pemerintahan yang kuat, ya, organisasi di mana negara sangat kuat, pemerintah sangat kuat. Ini harus ditinggalkan dan kita harus ada apa namanya kolaborasi ya. Nah, istilah governance ini sebenarnya menghendaki sebuah kolaborasi ya. Ya, bahwa mengelola negara ya, mengelola sektor publik itu kan harus melibatkan aktor. Ada aktor negara, ada aktor swasta, dan ada aktor masyarakat ya. Nah, ketiga aktor ini kan harus saling saling bersinergi ya, 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 harus saling membagi peran dalam rangka mengelola negara ya. Tidak bisa lagi negara dominan ya, negara terlalu kuat ya. Ya, negara terlalu kuat justru memberikan banyak persoalan yang kita hadapi. Saya kira contohnya di era Orde Baru sudah memberikan sebuah apa ya fenomena bagaimana negara sangat kuat dan pada akhirnya negara itu bisa apa ya negara jatuh ya ya ini itu governance ya governance menuju pada pemerintahan yang baik. Ya ini bagaimana kita memahami pergeseran paradigma teori organisasi birokratik ke pos birokratik ya birokratik kan. Nah ini ada birokratik dan pos birokratik ya. Birokratik itu kan memang efisiensi kontrol itu sangat dominan ya dalam organisasi publik ya. Dan memang dalam birokratik itu negara juga sangat kuat. kuat. Negara tidak memberikan peran ya kepada pihak-pihak lain ya swasta dan pihak masyarakat dalam rangka mengambil bagian dalam mengelola sektor publik. Ya, efisiensi kontrol masih sangat ketat sekali ya dalam organisasi birokratik ya. Ya, kalau pos birokratik ya bukan berarti bahwa tidak boleh ada efisiensi dan kontrol. Itu ada. Tetapi bagaimana orientasi hasil yang penting ya, hasil dan kualitas ya. Kualitas kalau di organisasi publik kan kualitas pelayanan yang harus menjadi perhatian serius ya. Nilai produksi dan norma ini yang harus menjadi perhatian dalam organisasi publik. Nah, kemudian kita lihat secara birokratik itu struktur dan otoritas. Struktur masih sangat kuat ya. Struktur diciptakan untuk menjawab kebutuhan ya, tapi lebih banyak kebutuhan elit daripada kebutuhan publik. Ya, otoritas yang ada dalam struktur itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan apa namanya secara elitis ya. Ya, walaupun orientasi publik tapi apa namanya kecil ya, ya tidak sebesar para elit itu. Nah, ini harus digeser ya, digeser. Nah, bagaimana orang memahami organisasi dengan baik, kan begitu. Dalam organisasi itu kan ada banyak masalah dan masalah itu harus diidentifikasi dengan baik, baik secara internal organisasi maupun secara eksternal organisasi ya. Ya. Nah, organisasi diperhadapkan dengan problem ya, tapi problem itu tidak bisa kita diamkan. Kita harus memecahkan masalah itu di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Nah, di dalam organisasi birokratik itu kita lihat ketaatan aturan dan prosedur sangat apa ya dominan ya. Aturan itu menjadi segala-galanya. Ya, bukan visi ya, bukan visi segala-galanya aturan. Ya, prosedur juga sangat apa ya dominan. Prosedur yang sangat berbelit ya. Ya, secara prosedural ya mengurus sebuah dokumen aja itu melewati banyak banyak tahapan ya atau banyak prosedur ya sehingga kadang-kadang juga membuat orang jengkel ya jengkel mendapatkan sebuah pelayanan publik aja ini kita harus melewati beberapa tahapan
Nah, ini dalam organisasi birokratik ya. Makanya problem birokrasi harus disolusi dengan apa ya? Menemukan sebuah birokrasi yang simpel ya, birokrasi yang sederhana. Nah, dalam pos birokratik kita lebih mengutamakan bagaimana pengukuran hasil dan perluasan pelanggan. Hasil itu menjadi utama. Ada input, ada proses, ada output ya. Output. Bagaimana organisasi itu hanya berkutat kepada input ya. Ketika proses tapi outputnya kecil ya, sedikit ya. Ini kan inefisiensi ya, inefisiensi. Yang diharapkan adalah efisien, perbandingan terbaik antara input dan output. Nah, kalau outputnya lebih besar daripada input, maka bagus, efisien. Tetapi kalau outputnya lebih kecil dari input, maka ini problem besar yang didapat organisasi, inefisiensi. Inefisiensi. Nah, organisasi pun juga harus apa ya, perluas pelanggan. Ini istilah bisnis ini ya. Ya, artinya bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam hal pelayanan publik ya. Ya, kita selalu mendengar kalau dulu ya ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian timur ya. Ya. Nah, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur kita lihat ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Ya, dalam hal perubahan dan kemajuan. Indonesia bagian barat mungkin lebih maju dari Indonesia bagian timur. Ya, dari aspek infrastruktur Indonesia bagian barat lebih maju. Dari aspek sumber daya manusia juga sama ya maju ketimbang Indonesia bagian timur. Ini kan kita dalam sebuah organisasi ya, sebuah negara. Tidak boleh ada diskriminasi ya. Perlakuan itu harus sama. Ya, Indonesia Indonesia, jangan ada sebut Indonesia Barat, Indonesia Timur ya. Indonesia Timur itu terkesan tidak maju ya, tidak maju. Ya, tapi baik, saya kira pemerintahan era reformasi itu sudah sedikit demi sedikit menghilangkan diskriminasi tersebut ya. Ya. Nah, apa yang disebut sebagai organisasi modern ya? Modern. Ya, ini ada pergeseran dari organisasi yang tadi kita sebut sebagai klasik. Ya, kita harus tinggalkan, kita harus menuju pada sebuah organisasi yang disebut organisasi modern. Ya, ya organisasi yang hanya cocok untuk situasi lingkungan yang kompleks. Ya, organisasi yang diciptakan untuk bagaimana memberikan pemecahan terhadap persoalan-persoalan internal organisasi maupun eksternal organisasi. Dan karena itu organisasi modern dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Ya, lingkungan yang berubah. Nah, lingkungan itu kan berubah begitu cepat ya, begitu cepat. Dan karena itu organisasi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sehingga bisa survive, kan begitu ya. Kita sekarang berada pada sebuah era yang disebut era globalisasi ya. Dunia begitu maju ya, semakin begitu cepat ya. Kalau kita tidak menyelesaikan, kita akan ketinggalan dalam banyak hal ya, banyak hal. Ya. Nah, organisasi masa depan itu adalah post bureaucratic organizations. Ya, yang tadi saya jelaskan itu yang dikehendaki. Organisasi yang apa namanya dikehendaki rakyat. Organisasi yang tidak berbelit ya, tapi organisasi yang mampu memberikan solusi terhadap apa ya problem publik ya, mampu memenuhi kebutuhan publik ya. Nah, organisasi yang baik adalah bukan memegang power sesuai, tapi kaya akan power truk sesuai ya. Ya, bukan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya atau kepentingan kelompok, tapi bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan publik ya. Ya, jangan punya kekuasaan tapi tidak digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
mutual trust relationship antara birokrasi dan masyarakat. Bagaimana kita membangun kepercayaan? Ya, ini kepercayaan penting ya dalam organisasi. Sekali kita membuat sebuah kesalahan ya, orang tidak percaya kita. Ini butuh waktu untuk kita memperbaiki diri ya. Ini yang disebut sebagai citra ya dalam organisasi. Bagaimana citra organisasi itu kita tingkatkan? Citra yang baik, bukan citra yang tidak baik ya. Baik. Organisasi itu kok selalu bermasalah ya. Organisasi itu kok selalu korup ya. Ya. Selalu apa ya disebut organisasi penegak hukum, tetapi faktanya korupsi terjadi pada organisasi yang bergerak dalam penegak hukum. Ya, ini kan citra. Nah, bagaimana kita menjaga citra supaya citra itu bagus, organisasi itu bagus dan dinilai oleh masyarakat organisasi yang hebat, yang profesional. Tapi kalau sekali jatuh citra ya itu sulit untuk kita memperbaikinya itu. Misalnya kita melihat contoh Universitas Pegiri ya. Ya, Universitas Pegiri saya kira kita sama tahu bagaimana problem yang mereka hadapi ya, dan problem itu berkepanjangan sehingga membuat universitas itu citra di masyarakat buruk ya, buruk. Ya, walaupun mereka sudah menyelesaikan secara internal ya organisasi ya. Tetapi kepercayaan masyarakat terhadap PGRI masih kurang ya, orang belum begitu percaya terhadap Universitas PGRI. Dulu PGRI itu kan sebagai universitas yang cukup bagus ya setelah Undana ya. Jadi banyak mahasiswa ya tertarik untuk ke PGRI ya, PGRI. Tapi ya dengan citra jatuh ya orang akan berhitung apakah saya masuk ke PGRI itu menjamin saya setelah saya lulus saya bisa diterima tidak di organisasi publik atau swasta. Karena nanti ijazahnya akan dipertanyakan. Ya, nah, ini berangkat dari problem organisasi ya, yang panjang dan tidak diselesaikan dengan baik karena masalah kepentingan dalam organisasi yang diutamakan bukan kepentingan publik ya. Nah, organisasi tidak hanya menempatkan diri pada koherensi internal. Ya, apa artinya? Bahwa tidak hanya melihat dirinya sendiri ya dalam organisasi, tetapi ada interaksi eksternal. Pelayanan publik itu penting ya, sehingga tercipta sebuah keseimbangan secara internal dan juga keseimbangan secara eksternal ya. Nah, powering bukan lagi satu-satunya cara mengendalikan mesin birokrasi ya. Ya, bukan lagi. Ini kan paradigma lama ya, paradigma klasik menggerakkan organisasi dengan karena kekuasaan ya. Tetapi bagaimana warga organisasi itu mendapatkan semacam empowering ya. Mereka diberdayakan ya, diberdayakan dengan baik. Kalau orang diberdayakan dengan baik, saya kira orang juga akan berkontribusi dalam organisasi. Tapi kalau orang tidak mendapatkan kepercayaan ya orang juga bekerja ya biasa aja ya. Dia mungkin datang absen walaupun tidak bekerja tapi tiap bulan dia menerima gaji kan begitu ya. Nah, bagaimana kita menuju organisasi sektor publik yang efektif ya? Ini oleh Osborne dan Plastrik ya. Ini Osborne ini adalah seorang pakar yang sangat terkenal ya, sangat terkenal sekali. Dia menulis sebuah buku yang disebut buku Reinventing Government ya. Bagaimana pemerintahan itu berjalan. Mengapa? Karena pemerintahan itu mengalami problem. Kalau di Amerika Serikat ada konsep yang sangat populer tentang apa itu pemerintahan. Ya. Pemerintahan itu adalah sebagai sebuah problem. Pemerintahan itu adalah sebuah masalah. Nah, berangkat dari definisi itu, maka bagaimana pemerintahan itu harus dikelola dengan baik, ya, sehingga meminimalisasi masalah.
atau problem. Tidak ada pemerintahan yang tidak luput dari problem ya atau masalah. Pada level nasional, ya level lokal, sampai pada level yang paling kecil itu juga mengalami problem ya. Makanya definisinya organisasi pemerintahan adalah sebuah problem, sebuah masalah. Karena benar ya, benar juga. Nah, kita lihat ini saya coba kutip ya, bukan mengelaborasi ya dari pandangan mereka, Osborne dan Peter ya, bahwa dalam sebuah organisasi itu ada alokasi anggaran banyak. Ya, misalnya DPRD dengan pemerintah ya, apa ya, menetapkan anggaran untuk setiap OPD-OPD ya dalam organisasi. Ada OPD yang mungkin anggarannya banyak, tapi ada OPD yang anggarannya mungkin biasa-biasa saja. Nah, kalau demikian, maka kalau alokasi anggaran banyak, belanja banyak, kan begitu ya. Pengeluaran banyak, kan begitu. Berbuat lebih banyak, artinya bahwa ada program-program publik ya, program yang ditetapkan itu banyak karena memang disesuaikan dengan anggaran ya. Anggaran menyesuaikan dengan program ataukah program menyesuaikan anggaran. Kalau anggaran banyak ya, program juga harus banyak. Jangan anggaran banyak, programnya sedikit. Ya. Nah, tetapi ada juga fenomena ya, di dalam organisasi ada sistem yang berfungsi, tetapi juga ada sistem yang tidak berfungsi ya, Sehingga walaupun anggaran banyak, tetapi ya karena persoalan sistem itu juga tidak memberikan hasil yang secara signifikan. Ya, ini persoalan yang terjadi ya dalam organisasi publik. Nah, kemudian alokasi anggaran sedikit ya. Ya, memang karena anggaran kita sedikit, maka alokasinya juga sedikit. Berbuat lebih sedikit ya. Berbuat lebih sedikit. Ya. Kita lihat juga ada penghematan uang dalam organisasi publik. Wajib pajak ya, tapi tidak memperbaiki kinerja. Artinya bahwa sumber pendapatan itu kan salah satunya kan dari pajak ya. Masyarakat berharap bahwa pajak yang dibayar itu digunakan untuk membangun ya, membangun. Tetapi faktanya tidak ada hasil yang mengembirakan. Dan juga masyarakat akan mempertanyakan sejauh mana anggaran publik itu dikelola dengan baik ya. Kalau di negara-negara maju, seorang kepala daerah ya, ketika mendapatkan saran kritik dari masyarakat, ya dia tidak tinggal diam, dia akan memperbaiki diri ya. Dan kalau dia tidak mampu melakukan secara baik, dia akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai pejabat publik ya. Dia tidak akan maju lagi untuk periode berikutnya karena memang dia tidak punya kemampuan ya untuk menggunakan anggaran publik dalam rangka pembangunan infrastruktur, memperbaiki kesejahteraan dan sebagainya. Nah, pemerintah dikelola secara bisnis ya. Saya kira ini juga saya sudah berulang kali menjelaskan kenapa publik harus mengadopsi nilai bisnis. Kenapa organisasi publik menggunakan cara kerja organisasi bisnis? Karena berangkat dari kemajuan yang dicapai oleh organisasi bisnis ya. Nah, organisasi bisnis itu kan ini panglima efisiensi, efektivitas ekonomis. Ya. Negara mengadopsi dan negara menerapkan itu. Ya. Pelayanan publik dan profit. Artinya bahwa kalau organisasi publik non publik ya swasta itu orientasi profit ya. Organisasi publik kan non profit. Tapi faktanya juga profit juga. Ya, Anda ingin lancar dalam hal pelayanan, Anda juga harus mengerti, kan begitu ya. Kalau Anda tidak mengerti, ya sabar dulu ya. Ya, sama juga. Anda ingin program-program Anda diloluskan, ya Anda juga harus mengerti sedikit. Kalau Anda tidak mengerti, ya kami tidak akan meloluskan program-program Anda ya. Nah, fenomena ini sering terjadi dalam sebuah parlemen ya, antara eksekutif dengan legislatif ya.
ya selalu melakukan lobby-lobby politik ya untuk bagaimana meluluskan program publik ya. Ya, berapa sih saya dapatkan sekian persennya dari program Anda? Kalau Anda sanggup ya kita ketok palu aja ya. Jadi program Anda dengan anggaran ya disetujui kan begitu ya. Dan ini juga permainan selalu terjadi ya dalam sebuah organisasi publik ya. Yang mungkin juga kalau bahasa kasarnya kita sebut sebagai perselingkuhan kebijakan ya. Ya, perselingkuhan kebijakan. Ini dilakukan dalam organisasi publik. Ya. Nah, pegawai negeri ya berkinerja bagus kalau memang ditunjang dengan apa namanya gaji yang cukup ya. Gaji cukup. Kalau gaji bagus, ada peningkatan penghasilan, orang juga akan memberikan sumbangsi yang sangat luar biasa. Tapi kalau gaji pas-pasan, maka dia juga tidak akan memberikan secara maksimal ya, maksimal. Ya. Maka sekarang kita dalam sektor publik kita mengenal konsep ya tukin ya, tunjangan kinerja ya, selain gaji ya. Ada yang menggunakan istilah remunerasi ya. Jadi selain gaji, tetapi juga ada tunjangan-tunjangan yang menggiurkan ya. Ya. Ya, saya kira di parlemen juga sama ya, sama. Tapi mungkin parlemen dari sisi kesejahteraan jauh lebih besar ya, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pegawai negeri sipil ya. Ya. Bagaimana mengubah cara penggunaan sumber daya, mengubah ya. Bagaimana sumber daya itu kan kita bicara tentang sumber daya aparaturnya atau orang-orangnya. Ya, bagaimana kehadiran mereka untuk berbuat terbaik. Bagaimana penggunaan sumber daya anggaran. Sumber daya anggaran harus digunakan dengan baik. Jangan dikorupsi ya. Ya. Memang korupsi tidak bisa diselesaikan dalam sebuah negara ya. Tidak habis ya kalau kita bicara korupsi. Tapi yang kita harapkan adalah bagaimana korupsi itu diminimalisir ya. Untuk hilang sama sekali tidak ada, tidak bisa hilang. Bagaimana itu diminimalisasi. Ya, bagaimana aturan itu diciptakan untuk apa namanya ada efek jerah sehingga orang tidak bisa lagi melakukan korupsi ya. Di negara-negara maju orang korupsi kan ditembak mati ya. Ya, itu sanksinya itu. Atau orang korupsi itu kan disuruh kerja kuli ya atau kerja keras. Misalnya kalau ada proyek-proyek pemerintah itu mereka dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan berat. Jadi tidak memandang Anda sebagai mantan pejabat, tua muda, itu tidak. Bahwa pekerjaan-pekerjaan berat yang program pemerintah itu melibatkan para narapidana. Jadi mereka bekerja sampai kapok itu. Ya, ini juga sebuah strategi untuk membuat orang akan ini kalau kita korupsi hasilnya seperti ini ya. Ada orang koruptor yang mungkin dipawai keliling kota kan begitu. Setelah keluar kan dipawai dan menggunakan pakaian korupsi seumur hidup ya. Tidak boleh berganti pakaian ya. Cuma satu macam, satu model ya. Anda pakai dalam semua situasi ya, situasi dalam rumah, situasi sosial dan sebagainya. Ini secara psikologis kan orang akan berpikir, generasi berikutnya berpikir kalau korupsi ya ini hasilnya ya, tampilan orang seperti ini ya. Ini. Nah, apa titik temu administrasi publik dan pelayanan publik ya? Jadi setiap aktivitas administrasi publik itu orientasinya membicarakan masalah publik, ya, dan perwujudan kepentingan publik. Saya kira tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar itu ya. Aktivitas administrasi publik itu kan bagaimana membicarakan masalah, bukan membiarkan masalah publik itu semakin bertambah, ya. Nah, apa itu pelayanan publik ya? Ini kan konsep-konsep yang ada dalam administrasi publik.
fungsi praktik administrasi publik. Ya, ya. Ya, fungsi praktik dari administrasi publik adalah salah satunya adalah public service dalam publik. Ya. Pelayanan publik adalah determinan kinerja administrasi publik. Ya. Nah, kajian pelayanan publik merupakan bagian studi administrasi publik. Nah, pelayanan publik itu bagus yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi publik, maka itu memperlihatkan atau menunjukkan administrasi publik yang baik. Yang baik. Ya, sekarang kan istilah kita lihat ya, kalau pemerintahan apa namanya Joe Biden itu sebutannya adalah administrasi Joe Biden. Ya, bukan pemerintahan Joe Biden, tapi bagaimana administrasi Joe Biden. Joe Biden. Nah, pelayanan ya melibatkan dua entitas ya, pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, begitu ya. Nah, apa itu pemberi pelayanan? Itu adalah birokrasinya, itu birokrasi. Penerima kan masyarakat ya. Nah, kebutuhan akan pelayanan muncul karena memang kebutuhan masyarakat maupun akibat dari suatu kebijakan. Ini kebutuhan akan pelayanan. Karena ada kebutuhan maka ada pelayanan. Kalau tidak ada kebutuhan ya mungkin tidak ada pelayanan. Ya, pelayanan berupa pemerintah dan institusi lain yang diperbolehkan ya. Swasta juga turut memberikan pelayanan publik ya, bukan hanya pemerintah ya. Nah, bagi pemerintah pelayanan adalah tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan dengan baik. Ya, itu kan tugas pokoknya. Nah, bagi masyarakat pelayanan adalah hak dasarnya. Dia harus mendapatkan. Ya, tidak boleh dia tidak mendapatkan hak dasar. Pendidikan kesehatan itu kan sebagai hak dasar ya yang harus diterima oleh masyarakat. Ya, produk pelayanan berupa barang dan jasa. Ya, organisasi yang bergerak dalam barang yang hasilnya adalah barang ya. Bergerak dalam sektor jasa ya hasilnya adalah jasa ya. Misalnya kalau universitas itu kan menghasilkan jasa, outputnya adalah lulusan, begitu. Jadi pelayanan menjadi indikator kinerja administrasi publik. Ya, gitu. Nah, apa saja penting manajemen pelayanan publik ya? Jadi semakin kompleksnya penyelenggaraan pelayanan publik. Kompleks karena ada tuntutan, ada aktor, ada objek atau produk pelayanan. Ini pelayanan yang menghendaki pelayanan yang berkualitas. Ya, apa itu pelayanan berkualitas? Ya, pelayanan yang memberikan kepuasan bagi publik ya. Publik akan memberikan penilaian terhadap sebuah pelayanan. Kalau pelayanan itu berkualitas, dia akan mendatanginya untuk mendapatkan sebuah pelayanan. Misalnya dia ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, ya dia akan menilai rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah mana yang berkualitas, mana yang prosedurnya panjang. Kalau panjang dia akan menghindari ya. Tapi kalau prosedurnya pendek, ya pelayanannya cepat tepat, ya dia akan memilih itu. Berapapun dia bayar, tapi dia menghendaki sebuah kualitas ya, kualitas. Demokratisasi dalam penyelenggaraan pelayanan ya. Ini menunjukkan bahwa negara tidak bisa lagi harus mengambil alih semua pelayanan publik. Tetapi harus ada pembagian ya, harus ada swasta juga punya fungsi untuk memberikan pelayanan publik ya, publik. Maka tadi saya singgung tentang governance itu bagaimana menuju pada tata pemerintahan yang baik. Nah, tata pemerintahan yang baik menghendaki kolaborasi aktor dalam rangka mengelola sektor publik.
Ya, banyak fakta menunjukkan bahwa pelayanan yang buruk karena aspek manajemen. Ya, saya kira ini juga tidak bisa kita hindari ya. Ini sebuah fakta aktual ya, bahwa pelayanan baik kalau didukung dengan manajemen yang baik ya, baik. Sebuah organisasi itu kita katakan dia baik kalau memiliki manajemen yang baik. Yang baik. Tapi kalau manajemennya buruk ya akan mempengaruhi pelayanan juga, akan buruk. Tanpa pelayanan, tanpa manajemen, pelayanan publik bukan hanya tidak mampu menyelesaikan masalah, tetapi juga membuat masalah baru. Ya, ini juga persoalan-persoalan manajemen. Organisasi kadang-kadang hancur karena manajemennya, manajemen. Ya, kita mungkin beberapa tahun yang lalu PT Semen kita ya sebagai salah satu PT Semen yang memproduksi semen untuk kebutuhan masyarakat NTT ini juga sempat bangkrut ya, sempat bangkrut. Nah, memang banyak faktor, tapi faktor utamanya adalah persoalan manajemennya, manajemen. Jepang sebagai salah satu negara maju di dunia ini juga mengapa dia maju karena dia punya manajemen yang bagus. Ya, dia memiliki sumber daya alam yang tidak terlalu limpah ruah, tetapi punya kelebihan pada aspek manajemennya. Ada kritik juga terhadap manajemen publik ya, ada kritik. Apa saja kritik-kritik yang dilontarkan terhadap manajemen publik baru ya? Ya, ada gerakan swastanisasi untuk nilai-nilai demokrasi dan kepentingan publik ya. Ya, artinya bahwa misalnya kita bicara tentang paradigma ya manajemen publik ya, ya new public management memang hebat ya, memang bagus memberikan kontribusi dalam bagaimana memajukan organisasi publik ya. Tetapi kalau giring pada organisasi publik atau negara, ini terkesan bahwa nilai-nilai demokrasi itu dikebiri ya, dikebiri. Ya. Nah ini makanya ada kritikan terhadap manajemen publik baru. Nah peran yang tersirat dan hubungan eksekutif dan legislatif ini juga menjadi perdebatan karena sering terjadi apa yang kita sebut sebagai konflik ya antara dua lembaga ini ya. Ya, dua lembaga ini juga sangat penting ya bagaimana kehadiran dua lembaga ini untuk memajukan sebuah organisasi negara ya atau sebuah organisasi pada level daerah ya. Kalau check and balance itu dalam organisasi berjalan yang baik, maka saya kira dapat memberikan perubahan yang baik juga berarti. Tapi kalau selalu konflik, maka ini juga turut mempengaruhi ya kinerja organisasi. Nah, karena itu ada pakar misalnya teori menyebut sebagai neo-managerialism, sebuah penghancuran nilai-nilai demokrasi dan konstitusi akibat karena banyak mengadopsi ya nilai-nilai bisnis dalam organisasi publik ya. Nah, walaupun organisasi publik mengadopsi nilai-nilai bisnis, tapi ya demokrasi ya tetap ditegakkan ya demokrasi. Ya, Osborne dan Gitbar ya menyebut dengan menyetir, bukan mendayung sampan. Apa artinya nih? Menyetir. Jadi menyebut dengan menyetir, bukan mendayung sampan. Ini kan bahasa filosofis ya. Tapi kita harus menerjemahkan bahwa organisasi publik yang baik adalah harus digerakkan secara baik, secara modern ya. Bukan mendayung sampan. Mendayung itu kan capek. Tapi kalau menyetir itu kan tidak capek ya. Mesin yang bekerja, tanggung jawab administrasi publik dari mendayung ke mengemudi. Ya. Nanti baca di buku Osborne itu kita memahami. Ini saya hanya mengambil saripatinya saja. Nah, pemerintahan itu adalah milik warga negara, bukan milik birokrasi ya. Ya. Tapi dalam implementasikan warga negara masih punya persepsi bahwa pemerintahan itu kan milik mereka ya, milik para elit ya, bukan milik warga negara.
Ya, administrator publik memiliki tanggung jawab adalah melayani dan memberdayakan warga masyarakat. Bahkan sekarang terjadi sebuah pergeseran ya dari public service menuju pada pemberdayaan. Ya, jadi pemerintah tidak harus selalu memberikan pelayanan, tetapi bagaimana memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat mandiri ya keluar dari problemnya itu. Makanya kita sekarang mengenal program pemberdayaan masyarakat. Ya, nah program pemberdayaan masyarakat itu kan hampir dilakukan oleh semua pemerintah, baik pada level nasional maupun level daerah. Sehingga kadang-kadang pemerintah daerah mengklaim bahwa program favorit mereka adalah program pemberdayaan masyarakat. Ketika program pemberdayaan masyarakat berhasil, mereka akan mencalonkan diri lagi untuk periode berikutnya karena memang ada keberhasilan. Jangan diletakkan pada mengemudi atau mendayung sampan pemerintahan, tapi bagaimana membangun lembaga-lembaga publik yang ditandai dengan integritas dan daya tangkap yang tinggi. Membangun kolaborasi ya antara berbagai sektor, berbagai aktor dalam rangka mengelola sektor publik ya. Ada pertanyaan, ada mungkin hal-hal yang mau dipercakapkan dari kuliah kita. Izin Bapak. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan organisasi yang governance. Dan di satu sisi lain juga ada organisasi yang government seperti itu. Dilihat dari dua organisasi ini, apakah dari dua organisasi tata kelolanya yang lebih efisien dan efektif seperti apa Bapak? Mungkin minta pendapat Bapak terkait dengan organisasi yang governance dan yang government. Ya, baik ya. Jadi dulu kan kita menganut government, ya. Nah, government ini kan pemerintahan yang sangat kuat. Artinya bahwa negara sangat dominan ya dalam semua aspek kehidupan. Ya, tidak memberikan ruang kepada pihak-pihak lain untuk turut terlibat dalam sebuah pengelolaan sektor publik ya. Nah, saya kira kita bisa mengambil contoh di era Orde Baru ya. Nah, era Orde Baru ini kan saya kira memberikan semacam contoh fenomena tentang pemerintahan yang terjadi pada era Orde Baru, di mana peran para elit sangat dominan sekali ya, sangat dominan sekali. Semua aspek kehidupan masyarakat itu dikerjakan oleh elit ya. Ya, kebijakan publik pun demikian ya, dirumuskan, diimplementasikan oleh para elit ya, ya. Jadi semua dikelola secara dominan oleh negara ya. Ini negara kuat ya. Bahkan kita juga mendapatkan julukan dari beberapa pakar ya, ilmuwan yang melakukan penelitian ya terhadap negara di Asia Tenggara ya, Asia Tenggara menemukan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang birokratis. Nah, apa artinya negara birokratis? Negara di mana dikuasai oleh para elit, ya, para birokrat, ya, tidak memberi ruang kepada aktor yang lain untuk terlibat. Nah, ini persoalan besar yang kita hadapi. Karena itu memunculkan persoalan, ya, persoalan di akhir jatuhnya rezim Soeharto ya, Ya. Artinya ada banyak sekali ya. Nanti kalau saya jelaskan itu cukup panjang ya. Tapi ya bicara makrosid demikian. Karena itu kita menuju pada era reformasi.
Kenapa? Karena persoalan-persoalan negara tidak bisa diselesaikan dengan baik. Nah, karena itu kan kita ditawarkan dua opsi ya. Apakah kita menuju pada negara federalisme ya, atau kita menuju pada otonomi daerah? Ya. Pilihan kita adalah otonomi daerah. Nah, otonomi daerah kan salah satu pilihan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ya, berskala nasional maupun berskala lokal ya, atau berskala daerah ya. 23 tahun kita melaksanakan otonomi daerah. Ya. Nah, dalam era reformasi ini kan sebenarnya kita sudah bergeser ya, dari government kita menuju pada governance ya. Nah, governance itu kan bagaimana kita menuju pemerintahan yang baik. Dan salah satu syaratnya adalah pemerintahan baik adalah pemerintahan yang membangun kolaborasi aktor ya. Ya, jadi negara tidak bisa lagi dominan untuk mengelola sektor publik. Negara adalah milik publik ya. Ya, negara milik publik, publik punya kedaulatan. Dan kedaulatan itu diberikan kepada mereka yang punya otoritas untuk dikerjakan. Ya. Tapi harus melibatkan aktor, ada aktor swasta, ada aktor masyarakat ya, dalam rangka membangun negara ya. Ya mungkin juga saya pernah memberikan contoh ya, kalau apakah di kelas S3 atau mungkin di kelas yang lain ya, di negara-negara Afrika ya, kita tahu bahwa Afrika itu kan negara-negara yang tidak terlalu kaya ya, hampir negara miskin. Jadi mereka diperhadapkan dengan bagaimana membangun negara. Nah, membangun negara dengan keterbatasan anggaran, kan begitu ya salah satu aspek. Nah, untuk mendapatkan anggaran untuk membangun negara, mereka harus mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. Tetapi syaratnya adalah harus melaksanakan governance. Bank Dunia memberikan syarat ya, bahwa kalau Anda mampu, Anda bisa melaksanakan governance, kami akan memberikan pinjaman kepada Anda untuk Anda membangun negara Anda. Tapi kalau Anda tidak memiliki governance ya tidak bisa, kami tidak akan memberikan anggaran untuk Anda. Nah ini pergeseran dari negara otokratik menuju pada negara yang governance. Negara yang dikelola secara dominan ya oleh negara yang kita sebut negara kuat, kita harus menuju pada negara yang dikelola secara bersama-sama, yang kita sebut sebagai governance ya. Begitu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Masih ada? Jelas Pak. Ibu Yufialis. Ibu Yufialis ini dari mana Ibu? Ibu mohon maaf ya, Ibu dari instansi mana ya? Kalau saya dari Puskesmas Bapak. Puskesmas mana Ibu? Di UMASI Kecamatan Nekamese. Timur Leste ya? Nekamese Pak. Oh, Nekamese. Saya kira Ibu dari Timur Leste. Oke. Ada hal yang mau disampaikan berkaitan mungkin ada fenomena yang terjadi dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan. Ini juga sebagai salah satu studi kita ya, kebijakan mungkin dari aspek kebijakan kesehatannya, aspek pelayanan kesehatan, masalah-masalah kesehatan yang sekarang ini menjadi sangat berkembang, misalnya stunting ya. Stunting ini kan menjadi sebuah problem besar. Kalau tidak ditangani dengan baik, kita akan melahirkan sumber daya stunting nanti. Nah, kalau sumber daya itu stunting, maka bagaimana memberikan kontribusi dalam membangun bangunan bangsa ya. Ya, SDM yang berkualitas, SDM yang mampu untuk bisa menciptakan perubahan, membawa negara ini keluar dari berbagai program publik. Nah ini kan problem kesehatan kan salah satunya adalah stunting ya, dari sekian banyak problem, tapi saya kira terakhir ini stunting ya. NTT termasuk provinsi stunting ya. Di Indonesia kan merupakan salah satu provinsi yang tertinggi angka stunting ya. Dulu kan angka stunting NTT, Papua Barat, kemudian Papua ya, ini 3 provinsi stunting. Tapi Papua dengan Papua Barat mereka sudah keluar ya, sudah bukan lagi juru kunci ya dari ranking, tetapi karena mungkin solusi stunting mereka bisa selesaikan. Walaupun mereka juga masih memiliki angka stunting yang tinggi, tapi ya mereka tidak lagi sejajar dengan NTT ya. Sekarang NTT masih
termasuk provinsi stunting karena tertinggi ya, bersama Sulawesi Barat dengan Aceh, tapi kita tertinggi. Iya. Nah ini persoalan-persoalan ini kan membutuhkan intervensi ya, dari berbagai pihak. Tidak hanya apa namanya kesehatan, tetapi bagaimana kolaborasi aktor ya dalam rangka memecahkan stunting ini yang kita sebut sebagai governance ya, governance. Gitu. Ya, mungkin Tanya Pak. silakan Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Iya, malam. Kalau saya salah berpendapat, mungkin mohon dikoreksi Pak, tapi saya menganggap bahwa Max Weber itu kan seorang sosiolog. Dia ekonom Jerman, boleh dikatakan gitu Pak ya, dengan konsep birokrasinya Pak. Di mana yang saya pahami bahwa Max Weber itu melahirkan organisasi birokrasi bertipe organisasi klasik gitu Pak ya. Nah, ini kan di mana organisasi klasik ini yang saya catat bahwa penekanannya pada suatu sistem di mana ada sebuah aturan, ketertiban, pengendalian, dan kepastian dalam menjalankan organisasi. Itu konsepnya Max Weber, kalau tidak salah Pak. Kalau saya salah nanti bisa dikoreksi. Dia sekarang dihadapkan dengan persoalan organisasi-organisasi modern, itu merupakan daripada Herbert Simon, Mary Parker Follett, dan lain sebagainya yang menentang pendapat-pendapat dari Max Weber. Nah, hal ini membuat bahwa penekanan mereka itu kepada apa ya, itu penekanan bahwa organisasi modern itu menekan pada efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, dan inovatif. Nah, perbedaan ini sangat cukup jauh Pak. Nah, ataukah saya salah memandang? Saya mohon pendapat atau pandangan dari Bapak dosen mengenai perbedaan ini, lalu penerapannya apakah di modern tidak perlu menggunakan klasik, ataukah boleh dicomot-comot dari klasik, atau bagaimana menurut Bapak di dalam era yang semakin transparan ini Pak? Mohon penjelasan sih. Terima kasih Pak. Baik ya, terima kasih ya Bapak. Kita bicara Max Weber ini kan sebuah tokoh legendaris ya dalam apa namanya kalau bicara birokrasi publik ya, birokrasi. Karena memang Max Weber itu kan pencetus birokrasi ya. Barangkali saya pernah menjelaskan tentang teori Max Weber ya. Ya. Nah, secara akademik memang apa yang disampaikan oleh Max Weber itu sangat bagus ya sebagai rujukan teoretik ya, akademik ya. Nanti dalam apa ya tatap muka berikut atau pada pertemuan berikutnya saya akan bicara secara khusus tentang birokrasi Weber ya, birokrasi Weber. Ya, jadi sebenarnya kalau kita belajar secara teoretik ya, secara akademik ya, apa yang dikemukakan oleh Weber itu bagus ya, bagus. Ya, bagaimana mengelola sebuah organisasi kan membutuhkan birokrasi. Dan karena itu kan ada dua kekuatan ya sekarang yang melingkar di dunia. Yang pertama kita sebut sebagai demokrasi, yang kedua kita sebut sebagai birokrasi ya. Nah, dua kekuatan ini kalau ada ya dalam sebuah negara maka akan memberikan perubahan bagi negara ya. Ya, yang jelas kalau demokrasinya baik ya ditopang dengan birokrasi baik yang baik maka akan memberikan warna tersendiri bagi negara ya. Tetapi kalau demokrasi jelek, birokrasi juga jelek, maka akan juga memberikan warna terhadap sebuah negara atau sebuah pemerintahan lokal ya, lokal. Nah, dua ini sangat penting ya dalam negara ya. Birokrasi Weber ini juga tadi mungkin saya sudah menjelaskan, tapi saya tidak fokus ya pada siapa pakarnya. Nah, justru yang menjadi kritik tajam itu terkait dengan birokrasi Weber ya, Weber. Ya, makanya ada dua pandangan yang pro terhadap birokrasi Weber dan pandangan yang counter terhadap birokrasi Weber. Ya. Nah, menurut Weber bahwa birokrasi itu kan sebuah sistem ya, sebuah sistem yang harus apa namanya dikerjakan, yang harus ada dalam organisasi publik. Dan sistem itu harus secara rasional ya, rasional. Ya.
Nah, dalam organisasi publik itu kan kita lihat ya, ada pola rekrutmen pegawai itu sudah sejak dulu kala sudah ada, dan itu konsepnya Weber. Jadi pola rekrutmen misalnya pola rekrutmen ada spoil system, merit system ya. Weber menyarankan kalau apa ya, untuk meningkatkan performance organisasi kan kita menggunakan merit system kan begitu ya. Merit system itu kan apa ya, melihat kompetensi orang ya, kemampuan orang ya, bukan bukan like and dislike ya. Walaupun dalam praktiknya adalah like and dislike dalam pola rekrutmen, pola mutasi pegawai, pola promosi pegawai yang tidak fair ya, tidak fair. Ya, itu sudah ada ya, sudah didengungkan oleh Max Weber ya, Max Weber. Begitu. Nah, kemudian dalam perjalanan ada yang apa namanya kontra ya, kontra atau yang tidak berpihak kepada pandangan Weber, birokrasi Weber. Mereka mengatakan bahwa birokrasi Weber itu sangat berbelit dan sangat prosedural, ya, sehingga harus diganti dengan sistem baru ya. Mungkin slide sebelumnya kan saya sudah menjelaskan itu. Mereka menghendaki sebuah sistem baru birokrasi sehingga tidak membuat publik itu apa namanya kecewa ya, ya, tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas karena birokrasinya berbelit ya, berbelit kan begitu. Itu yang kontra, karena perlu sebuah sistem baru. Yang pro mengatakan bahwa birokrasi publik itu tidak bisa diganti dengan sistem yang baru, ya, tidak bisa. Para pejabat publik ya bersama aparatnya bekerja dalam sebuah organisasi atau sebuah kantor, tidak bisa bekerja di luar sistem, tapi harus bekerja dalam sebuah sistem, ya. Dan oleh karena itu apa namanya, problem birokrasi harus disolusi dengan reformasi birokrasi atau birokratik reform ya. Nah, reformasi birokrasi itu kan saya kira saya sudah jelaskan berkaitan dengan apa namanya, ada reformasi kelembagaan, ada reformasi sumber daya aparatur, ada reformasi sistem dan seterusnya. Ya, jadi birokrasi Weber itu tidak bisa hilang ya, tidak bisa, tapi disempurnakan atau direform ya, ya direform. Nah, saya kira kita Indonesia sudah melakukan reformasi birokrasi ya. Kita berharap pada tahun 2025 itu sudah selesai ya reformasi birokrasi ya. Apa grand design terakhir ya, reformasi birokrasi publik itu. Kelembagaan oke, SDM oke, sudah berjalan ya. Apalagi yang belum, ya mungkin yang terakhir itu berkaitan kesejahteraan pegawai ya. Ini masih lagi dihitung-hitung ya, hitung-hitung apakah kesejahteraan pegawai menjadi apa prioritas pada reformasi birokrasi tahun-tahun terakhir ya. Dan semakin baik kesejahteraan pegawai, maka semakin baik juga memberikan kontribusi pada apa namanya pencapaian tujuan organisasi. Jadi memang pikiran Weber ya, pikiran Weber ini apa namanya, kita masuk apa namanya dalam aliran klasik ya, masalah klasik, tapi juga memberikan kontribusi ya terhadap pengelolaan organisasi modern. Sampai sekarang juga saya kira organisasi Weber belum bisa ditinggalkan ya. Orang bekerja dalam sebuah organisasi ya, sistemnya memang seperti itu. Ada hierarki ya, ada tahapan-tahapan ya, ya, ada struktur ya. Karena birokrasi Weber juga menekankan struktur, ya. Siapa mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita berada pada era modern ya, era modern. Nah, era modern juga menghendaki sebuah organisasi birokrasi. Dan saya kira apa yang disampaikan Weber juga masih apa namanya berlaku sekarang ini. Walaupun ada apa namanya sedikit perubahan-perubahan ya, tetapi ya konsep dasarnya tetap ada tuh. Apa yang dicetuskan masih ada tuh. Hanya mungkin ada sedikit penambahan, sedikit reformasi. Kalau dulu kita mengenal kaya struktur miskin fungsi ya,
kita reform dia menjadi kayak fungsi miskin struktur. Ya, tetapi ini juga masih pandangan Weber juga. Weber tidak mempersoalkan tentang jabatan-jabatan itu, tetapi Weber mengatakan bahwa organisasi kan apa namanya membutuhkan jabatan, bahwa dalam organisasi jelas ada jabatan. Ya, orang-orang yang bekerja dalam organisasi, bagaimana mereka dikelola dengan baik, bagaimana mereka dimanage dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Ada unsur pimpinan, ada unsur bawahan. Nah, bagaimana bekerja dengan baik ya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Begitu. Jadi saya kira pikiran-pikiran Weber ini juga tidak hanya pada organisasi sektor publik, tetapi juga organisasi-organisasi non publik ya, misalnya swasta, sosial dan sebagainya tuh. Ya. Jadi mungkin demikian Pak ya. Nah, Weber ini juga sebenarnya bukan penulis ya, tapi dia sebagai pemikir ya, pemikir yang sangat sangat hebat ya. Jadi pikiran-pikiran Weber ini kan ditulis oleh asistennya, asisten. Jadi asisten bagaimana menerjemahkan apa namanya seorang pemikir yang cemerlang ya untuk dituangkan dalam referensi, dan referensi itu dibaca oleh berbagai kalangan. Jadi saya kira ini ya. Nanti kita akan pada pertemuan berikut saya lebih khusus ya berbicara tentang birokrasi Max Weber itu. Ya, kalau Bapak punya buku saya kira mohon dibaca ya. Karena ini untuk kepentingan akademik saya kira konsepnya Max Weber lebih bagus ya. Bagus itu. Ada para pakar yang lain cuma mereka juga masih lebih banyak mengadopsi ya pikiran-pikiran Weber itu dalam mengembangkan, mengkaji tentang teori birokrasi ya. Teori birokrasi. Tapi ini sebagai teori besar ya kalau kita atau kita golongkan sebagai sebuah grand teori ya Max Weber. Ada lagi pendapat yang lain? Kita sampai jam berapa ya? Ya sampai sudah jam ya. Sudah terlambat mulai jadi. Ya, kita STG itu kan tidak harus apa ya, kita fleksibel lah ya. Ya. Saya hari ini juga padat Pak. Saya hari ini ujian Ya. ada 4. Jadi 2 S1, 1 S2, 1 S3. Jadi memang energi habis ya. Habis. Pulang sudah agak malam, sudah sore sekali ya. Tidak sempat istirahat. Kemudian acara-acara yang lain harus dikerjakan. Untung saya ingat ada kuliah malam ini ya. Ada WA dari Ibu. Iya ya. Iya Pak. Ya, Pak. Ingat. Kita lagi satu slide ya, kita berhenti ya. Boleh. Ya, ini public management vs governance ya. Jadi tema sentral dalam manajemen publik adalah upaya mereformasi sektor publik agar tujuan dicapai lebih efisien, efektif, ekonomis. Ya. Termasuk adalah bagaimana mereformasi birokrasi publik ini. Ya, tadi Bapak sudah sedikit menyinggung itu. Sektor publik menghendaki efektivitas, efisiensi dan ekonomis ya. Ya, dan lain-lain aspek ya. Ada aspek transparansi, ada aspek akuntabilitas dan seterusnya ya. Tapi itu kan apa ya paradigma terakhir ya menambahkan beberapa aspek itu. Tapi kalau klasik kan seperti ini efektif, efisien, ekonomis ya. Mungkin transparansi belum, apalagi bicara akuntabilitas itu juga belum. Itu dia berbicara pada paradigma new public service itu ada. Mengapa? Karena sudah ada governance ya, governance ya tadi juga ada singgung tentang government dan governance ya. Nah, pemerintahan modern bukan hanya sekedar mencapai tujuan efisien, tapi hubungan akuntabilitas terhadap negara dengan warga negara ini yang apa namanya muncul konsep-konsep baru ya. Tidak hanya efisiensi, tapi ya bagaimana akuntabilitas, bagaimana sebuah pertanggungjawaban kepada warga negara, bagaimana pertanggungjawaban terhadap parlemen ya atau wakil Dewan Perwakilan Rakyat ya. Seorang eksekutif yang diberikan mandat
menjalankan pemerintahan, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan kepada parlemen sebagai wakil rakyat, ya, secara langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin minggu lalu saya menjelaskan misalnya pidato Presiden tanggal 16 Agustus, ya setiap tahunnya itu ada pidato kenegaraan. Nah, pidato kenegaraan ini kan sebagai bentuk dari sebuah akuntabilitas sebenarnya. Apa menjadi program pemerintah? Ya, seperti apa implementasinya itu? Seperti apa dampaknya bagi masyarakat? Positif atau dampak negatif? Berapa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program-program publik? Ya, ini harus disampaikan secara transparan, tidak bisa secara sembunyi-sembunyi ya. Ya, laporan secara sembunyi-sembunyi. Nah, kalau laporan secara tidak transparan itu kan bisa berindikasi apa namanya ada kong kali kong ya. Ya, kalau terjadi apa namanya korupsi kan kita tidak tahu karena tidak ada akuntabilitas. Tapi kalau ada akuntabilitas kita tahu semua ya. Programnya kita tahu, implementasinya kita tahu, anggarannya kita tahu dan sebagainya. Ini pemerintahan modern ya, modern. Walaupun memang kita sudah lakukan dari dulu, cuma ya terkesan masih banyak yang ditutupi ya, tertutup ya. Nah, hak menuntut pemerintahannya bertanggung jawab atas tindakan yang diambil atau kegagalan dalam bertindak. Ya, pemerintah bertanggung jawab ya terhadap publik, kepentingan publik ya. Apa yang menjadi kepentingan publik ya tanggung jawab pemerintah untuk harus dikerjakan dengan baik, dengan tuntas. Warga negara menghendaki pemberian pelayanan secara efisien. Mengapa? Karena mereka membayar pajak. Ya, kalau pelayanan pemerintah bagus ya mereka tidak mempersoalkan, kan begitu ya. Tapi kalau pelayanan pemerintah tidak bagus ya mereka bisa memprotes ya, memprotes. Makanya kenapa ada demo-demo itu? Karena salah satu bentuk daripada ketidakpuasan masyarakat dalam menerima pelayanan, pelayanan yang buruk ya. Ya mungkin pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan yang masyarakat terima tidak sesuai dengan pajak yang mereka bayar. Ya, ya kalau negara-negara maju kan mereka secara terang-terang ya melakukan apa semacam demonstrasi terhadap pelayanan pemerintah ya. Kita di Indonesia masih mungkin malu-malu ya untuk melakukan aksi seperti itu. Khususnya mahasiswa ya, mahasiswa kadang-kadang melakukan demonstrasi terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak fair ya. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat itu mereka selalu melakukan demonstrasi ya. Jadi masyarakat inginkan haknya dilindungi, suaranya didengar, nilai dan preferensinya dihargai. Ini aja sebenarnya tuntutan masyarakat, sepanjang hak-haknya dilindungi, suara mereka didengar ya selesai sudah. Nah, sebagai anggota parlemen kan saya kira ini punya apa ya, punya fungsi ya, bagaimana mendengarkan suara rakyat ya, ya. Ini penting suara rakyat, rakyat menyuarakan, kemudian pemerintah, parlemen mengakomodir ya untuk melanjutkan dalam sebuah kebijakan publik. Kalau memang itu masalah publik ya tidak lainnya adalah sebuah kebijakan. Nah, masalah publik karena memang masalah itu dipersepsi oleh banyak orang. Masyarakat mengendaki ada sebuah solusi terhadap mereka ada masalahnya. Kecuali masalah privat, karena masalah privat kan masalah yang dipersepsi oleh mungkin sekelompok orang yang tidak butuh apa namanya didengar, tidak butuh diintervensi oleh parlemen misalnya. Nah, bagi warga negara yang paling penting itu adalah hukum yang adil. Ya, hukum yang tidak apa ya diskriminasi ya. Nah, kalau makanya saya katakan kalau hukum itu sebagai panglima, maka mungkin masalah-masalah yang terjadi bisa terpecahkan dengan baik. Secara adil juga ya. Tapi kalau hukum masih diintervensi oleh politik ya memang agak susah. Ya, kita lihat fenomena pada era Orde Baru kan sangat kuat ya. Bagaimana politik mengintervensi ya hukum. Jadi hukum politik itu sebagai panglima ya. Hukum itu ditempatkan pada urutan berikutnya.
Nah, di era reformasi ya kita melihat bahwa memang hukum sudah ditempatkan sebagai panglima, tapi hukum juga diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang sangat banyak itu, ya, sangat banyak. Ya. Bahkan kalau kita lihat dari satu sisi ya, kasus-kasus korupsi yang terjadi di era reformasi itu kan lebih banyak dalam birokrasi ya. Korupsi dalam birokrasi ya, ya bagi pejabat-pejabat publik itu lebih banyak itu ya. Ada pada level eksekutif maupun pada level legislatif itu. Nah, rakyat publik menghendaki ketertiban sosial. Ya, apa artinya ketertiban sosial? Ya, ingin kenyamanan, ingin keamanan, ya kebutuhan pokok terpenuhi, ya jangan terjadi inflasi dan sebagainya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan yang sah dan kuat, ya pemerintahan yang profesional, yang memiliki kompetensi ya. Jadi pemerintahan yang kuat itu adalah pemerintahan yang ya antara eksekutif dan parlemen yang kuat, ya kuat, ya bersama birokrasinya, ya sehingga bisa menciptakan apa namanya keadilan sosial. Ya. Nah, rendahnya mutu pelayanan masyarakat dapat menolak dan menuntut mundur kepada mereka yang secara politis bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan yang rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan warga negara. Nah, ini tadi saya katakan bahwa kalau di negara-negara maju apa namanya mereka tegas ya, tegas. Kalau Anda tidak mampu Anda mundur aja lah ya dari panggung apa sebagai pejabat publik, jangan lagi bertahan karena Anda tidak mampu untuk menjalankan misi ya. Ya. Tapi kalau di negara kita ya bahkan tidak mampu pun dia akan mau lagi pada periode berikutnya mau lagi. Padahal dalam masa kepemimpinan kita lihat bahwa banyak sekali masalah-masalah publik yang tidak mampu diselesaikan ya, membuat keresahan. Tapi ingin maju lagi pada periode kedua ya, periode berikutnya itu. Ya, nah, ini kan kita orientasi ya, orientasi power ya, bukan lagi orientasi bagaimana kepentingan publik itu menjadi utama. Ya, pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan warga, maka warga sebagai pemilih dalam pemilu akan tidak memilih lagi. Mereka tidak lagi. Walaupun disuap ya dengan uang, tapi ya mereka terima uang, tapi mereka tidak akan memilih karena sudah hilang kepercayaan. Ya. Anda diberikan kepercayaan, tapi Anda tidak mampu untuk menjalankan kepercayaan dengan baik. Ya, janji-janji yang diberikan kepada kami, tapi janji itu tidak dilaksanakan dengan baik ya. Nah, kita akan menuju pada tahun politik ya. Saya kira ini menjadi catatan penting bagi seorang parlemen atau seorang pejabat publik yang ingin maju ya ini ya mereka akan menilai ya sejauh mana performance kinerja di era sebelumnya, apakah memberikan terbaik bagi masyarakat atau hanya mengurus diri dan kepentingan orang lain atau kelompok ya. Masyarakat itu pintar ya, bukan bodoh ya. Jadi money politik pun belum bisa hilang. Ya, secanggih apapun kita masih ya tetap money politik ya. Nah, kalau kita salah memilih ya kita juga nanti akan melahirkan pemimpin yang korup nanti ya, korup. Ya, makanya saya katakan mungkin minggu lalu ya, atau mungkin di kelas lain di negara maju itu kan orang ingin menjadi anggota parlemen itu cuma dua ya, kemampuan secara intelektual dan kemampuan secara ekonomi. Ya, apa itu kemampuan intelektual? Harus punya kemampuan secara baik ya, sehingga ketika menjadi anggota parlemen dia bisa menyuarakan apa namanya suara rakyat, bisa membuat kebijakan publik yang pro rakyat, ya bukan membuat kebijakan publik untuk kepentingannya, atau bukan apa menciptakan perselingkuhan kebijakan, kan begitu? Kan di parlemen juga ada itu perselingkuhan kebijakan, ya. Yang kedua adalah kemampuan secara ekonomi. Orang itu sudah mapan dari sisi ekonomi ya. Tidak mungkin lagi dia melakukan korupsi ya. Jadi mungkin proyek-proyek pemerintah ya dia tidak lagi mengambil, tapi ya siapa yang punya kompetensi ya dialah yang melaksanakan. Mengapa? Karena gaji seorang anggota DPR misalnya itu sudah cukup ya, sudah cukup besar itu. Sudah cukup
banyak itu. Ya ini, tapi di negara berkembang saya kira kita belum sampai pada ranah itu ya. Orang tidak melihat dari sisi kemampuan secara intelektual dengan kemampuan ekonomi. Ya, mungkin sisi pengaruh ya yang dilihat ya. Oh, orang ini di masyarakat begini-begini ya kita pilih aja. Walaupun di parlemen tidak bisa berbuat banyak ya. Ya, makanya tidak heran kalau kita mengenal ada 5D ya. Datang, duduk, dengar, dapat duit ya Pak ya. Bapak. Ini yang istilah yang kita sering dengar ya. Ya, Benar, Bapak benar. anggota Tidak salah. parlemen yang terhormat, apalagi di level pusat, tingkat pusat dalam rangka pengambilan kebijakan ya membutuhkan representasi anggota dewan ya mereka tidak hadir secara representatif. Toh hadir pun mereka tidak maksimal. Ya, ada yang nonton film-film porno dan sebagainya. Itu kan meresahkan publik ya. Publik sudah memilih Anda yang kita berharap bahwa akan perubahan yang signifikan ternyata tidak ada. Publik kecewa. Mungkin pada pemilu mereka tidak lagi memilih ya. Memilih. Nah, istilah governance ya merefleksikan ya, jadi konsep governance tidaklah dimaksudkan untuk mengganti konsep new public management, akan tetapi lebih menekan kesadaran kita bahwa pemerintahan baik itu adalah pemerintahan yang memenuhi 4 persyaratan ya. Ya, pertama yang kuat legitimasinya itu. Apa artinya yang kuat? Pemerintahan yang melalui sebuah pemilu yang fair, pemilu yang transparan, ya. Mereka dipilih melalui sebuah pemilu ya, legitimasi ya, legitimate. Akuntabel, ya tadi saya sudah banyak menyampaikan, yang mampu untuk menyampaikan program kerjanya kepada publik atau kepada parlemen, ya. Kompeten, dia harus punya kemampuan akademik ini. Ya, bagaimana kalau seorang pemimpin tidak memiliki kompetensi ya? Ya. Paling tidak ya kemampuan akademik turut juga ya dipertimbangkan. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan policy maker, pengambilan kebijakan. Ya, dia harus memahami masalah. Ya. Respect terhadap hukum dan hak-hak asasi manusia. Hukum ditempatkan sebagai panglima. Ya. Tidak bisa hukum itu diintervensi oleh politik ya. Salah ya salah, benar ya benar ya. Tidak boleh ada diskriminasi ya. Ya. Oleh karena itu, New Public Management merupakan bagian dari strategi yang dibuat tentang good governance. Oke, saya kira mungkin cukup ya. Ini karena hujan, ini sudah hujan agak lebat. Ada lagi pertanyaan, sharing? Nanti kalau minggu depan, kalau Bapak Ibu tidak berhalangan, kita kuliah di kampus ya. Tapi kalau berhalangan, saya juga menyelesaikan. Sudah malam. Ya, kalau memang kita silih berganti ya. Iya Pak. Ya, kalau Terima kasih Bapak. bisa. Pak, kalau bisa materinya kami dapatkan ya Pak. Ya nanti setelah kuliah saya akan share. Setelah bagian saya share kepada Bapak Ibu untuk nanti bisa dipelajari ya. Siap. Oke, cukup ya Bapak dan Ibu sekalian untuk kita makan malam dulu ya. Ya. Terima kasih Bapak. Selamat sore, selamat malam ya. Selamat malam Bapak. Sampai jumpa Bapak. Ya. Kalau online kita pakai Zoom ya. Iya Pak. Lebih bagus ya. Kalau pakai aplikasi yang lain kadang-kadang terganggu ya, terganggu. Ya, ini Pak. Enak kok Pak. Jelas ya, kalau Pak. Zoom bagus itu ya. Ya Bapak. Saya lihat